Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Toki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk pengumpulan tugas UTS pada mata kuliah Manajemen Strategik. Pada saat ini saya akan menganalisis terkait perusahaan otomotif Toyota. Yang pertama yaitu apa pengertian dari analisis pastel? Analisis pastel adalah alat analisis yang digunakan untuk mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Pada faktor politik, Toyota menghadapi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Kebijakan terkait emisi karbon dan standar keselamatan kendaraan menjadi tantangan utama. Di negara-negara seperti Eropa dan Amerika Serikat, peraturan emisi yang ketat memaksa Toyota untuk berinovasi pada kendaraan ramah lingkungan seperti hybrid dan listrik. Hubungan dagang antar negara seperti perang dagang Amerika Serikat dan Cina juga mempengaruhi rantai pasok dan biaya produksi Toyota. Pada faktor ekonomi, Toyota sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar mata uang dan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai pasar utama. Di tengah pandemi COVID-19, permintaan kendaraan sempat menurun drastis, tetapi pemulihan ekonomi global kini membawa peluang baru. Toyota juga harus menghadapi kenaikan biaya bahan baku seperti baja dan semikonduktor yang mempengaruhi margin keuntungan. Pada faktor sosial, kesadaran konsumen terhadap kendaraan ramah lingkungan meningkat pesat. Toyota merespon dengan memproduksi kendaraan hybrid dan listrik seperti Prius dan bZ4X. Selain itu, preferensi konsumen yang terus berubah, seperti meningkatnya permintaan akan kendaraan SUV, crossover, mempengaruhi strategi produk Toyota. Budaya kerja Toyota yang berbasis pada Kaizen atau perbaikan berkelanjutan juga menjadi daya tarik untuk mempertahankan tenaga kerja berkualitas. Pada faktor teknologi, Toyota merupakan pemimpin dalam inovasi teknologi otomotif, terutama dalam teknologi hybrid dan kendaraan listrik. Namun, persaingan semakin ketat dengan munculnya perusahaan seperti Tesla yang memimpin di pasaran kendaraan listrik sepenuhnya. Toyota juga berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi hydrogen fuel cell dan otonom yang dapat menjadi keunggulan kompetitif di masa depan. Faktor lingkungan. Isu lingkungan menjadi salah satu prioritas Toyota. Perusahaan ini berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Langkah-langkah seperti memproduksi kendaraan rendah emisi dan meningkatkan efisiensi energi dalam proses manufaktur adalah bagian dari strategi mereka. Namun, kritik terhadap penggunaan baterai lithium yang berdampak negatif terhadap lingkungan tetap menjadi tantangan. Faktor hukum. Toyota harus mematuhi berbagai hukum dan regulasi di seluruh dunia, termasuk aturan keselamatan kendaraan, standar emisi, dan perlindungan konsumen. Kegagalan dalam mempengaruhi standar ini dapat menyebabkan denda besar dan kerugian reputasi. Sebagai contoh, Toyota pernah menghadapi recall besar-besaran yang mempengaruhi kepercayaan konsumen. Ini terjadi pada tahun 2023 kalau nggak salah, yaitu pada kendaraan Toyota Avanza atau Veloz yang pada saat itu di-recall besar-besaran. Kesimpulannya, Toyota berada di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan berbagai tantangan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Keberhasilan Toyota dalam beradaptasi terhadap perubahan ini menjadi kunci keberlanjutan perusahaan di masa depan. Posisi Toyota sendiri sebagai pemimpin global di sektor otomotif memberikan mereka keuntungan kompetitif, tetapi mereka harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan. Saran dari kami yaitu yang pertama, inovasi berkelanjutan. Toyota harus meningkatkan investasi dalam teknologi kendaraan listrik dan otonom untuk mengimbangi persaingan. Yang kedua, diversifikasi pasar. Mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu seperti Amerika Serikat dengan memperluas penetrasi di pasar negara berkembang. Yang ketiga, komitmen lingkungan. Mengurangi dampak lingkungan pada proses produksi dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, kolaborasi strategis. Toyota perlu bermitra dengan perusahaan teknologi untuk mempercepat pengembangan teknologi mutakhir seperti kendaraan otonom. Yang kelima, optimalisasi rantai pasok, meningkatkan efisiensi rantai pasok global untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh gangguan geopolitik atau pandemi.
Yang keenam, peningkatan pengalaman pelanggan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk melalui pengembangan layanan purna jual berbasis teknologi. Ini referensi yang saya dapat dalam analisis Pestel kali ini dalam perusahaan Toyota. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam mempresentasikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.